apapun. Ampuni salah dan dosa kami, terima dan sambut doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jadi tangan kita. Selamat Berhubung sedikit, jadi kasih dikit. Selamat pagi, sidang jemaat. Sebelum kita masuki ibadah Minggu pagi Paskah hari ini, kita memasuki saat teduh sejenak. Selamat Paskah. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Megiawati Makadada Gantare. Pagi-pagi buta ataupun malam sepi, terang benderang ataupun gelap ngeri, kemanusiaan kita sering terganggu dengan perasaan takut. Seberapa besar ketakutan dapat menghantui kita, dan serta kita tidak merasa nyaman dan terganggu? Rasa ketakutan dapat membuat kita tidak bisa berpikir baik. Ada emosi yang tidak bisa dikuasai. Ada yang berkaitan dengan kesehatan dan beberapa banyak yang lain. Rasa takut pun dapat meregangkan hubungan kita dengan Tuhan, membuat jarak yang semakin panjang, yang berakibat kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan atau merasakan kehadirannya dalam hidup kita.
Ada orang yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya, sehingga harapannya sirna. Dalam kisah ini, para perempuan datang ke kubur untuk merempah-rempahi tubuh Yesus yang baru meninggal. Mari ulang dan dengar kembali tentang Yesus. Dia telah mengalahkan maut, sehingga kita tidak lagi menjadi takut. Para kaum perempuan di dalam perikop bacaan pada saat ini menunjukkan tindakan yang tepat. Mereka melawan ketakutan serta menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan Yesus. Paskah merupakan momentum yang tepat bagi kita umatnya untuk menyingkirkan rasa takut dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kuatku, kemenanganku, Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Mari umat Tuhan, dalam kita merayakan Minggu Paskah ini, kita menabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam Injil Yohanes 5 ayat 25 hingga ayat yang ke-28 demikian menyatakan, Yesus berkata, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.
Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk. Litani Kebangkitan Kristus, Mazmur 18 ayat 47 sampai dengan 50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Dan muliakanlah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, Yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari umat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Pagi-pagi benar kami datang menyambut-Mu ya Tuhan. Pagi-pagi benar kami tahu bahwa hari ini adalah kesukacitaan yang besar bagi seluruh dunia, bagi seluruh umat manusia, bagi setiap orang yang membenci Engkau. Karena hari ini kami mendapatkan kabar sukacita bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami lihat dan saksikan mengalami kematian di atas kayu salib, hari ini Tuhan telah bangkit. Kegembiraan, kesukacitaan itu tidak terbendung dan membelenggu kami
sehingga hari ini kami akan merenungkan bersama mendengarkan kabar sukacita itu. Tuhan, kiranya kami boleh mendengar dan kami boleh siap untuk menjadi pekabar-pekabar Injil, menyampaikan kabar sukacita tentang bahwa Tuhan telah bangkit. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kabar sukacita ini, dan pakailah kami untuk mendengar dengan baik, melakukannya, dan kami semua siap untuk mengerjakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari kebangkitan Kristus ini diambil dari Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan ke semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat persilakan duduk.
Selamat Paskah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada istilah, ini nama artis mana ya, Korea apa Cina, Andy Lau, yang berarti antara dilema dan galau. Andy Lau. Ada yang sedang galau hari ini? Galau karena masih terisolasi. Galau karena kita nggak bisa jalan kemana-mana nih. Galau karena kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Galau karena perekonomian saat ini akhirnya sepi di mana-mana. Ada banyak pikiran yang galau yang terjadi. Andy Lau, antara dilema dan galau. Pagi hari ini kita mengalami dan bersukacita menyambut hari Paskah. Masih ada yang galau ya hari Paskah? Ya, ada yang mendadak mukanya muram, ada yang mendadak yang biasanya berseri-seri sekarang bertemu kok kelihatannya beda begitu, tidak ada lagi sinar cahaya dalam wajahnya. Sepertinya hari Paskah ini tidak punya arti apa-apa karena toh tetap sama seperti hari yang kemarin. Tetapi harusnya sebagai orang Kristen, hari ini adalah sebuah kebangkitan rohani dalam kehidupan kita. Bahwa kalau hari Jumat Agung kemarin kita merayakan, mengingat, mengucap syukur dalam perjamuan kudus, bagaimana kematian Tuhan untuk kita semua sebagai orang-orang yang berdosa. Hari ini kita mau diajak merenungkan bahwa situasi galau ini apa sih artinya? Apa artinya galau? Ya, kalau boleh kita katakan galau itu kan berarti gelisah. Gelisah antara percaya dan tidak gitu kan. Pikiran kita yang gak karu-karuan. Galau antara senang sama khawatir. Atau galau antara menderita tapi ada senangnya juga. Ini nano-nano ya perasaan galau ini. Dan galau merupakan bagian dari rasa takut. Galau bisa dialami oleh semua lapisan umur, walaupun istilah ini ngetrennya untuk anak-anak muda. Galau bisa juga kita alami ya, pagi hari ini mempersiapkan ibadah, apakah semuanya bisa berjalan dengan baik dan segala rutinitas kita yang kita lakukan dalam peribadahan itu bisa berjalan dengan baik. Perasaan galau, asal jangan keterusan aja galaunya, bisa-bisa mengganggu tidur kita, akhirnya yang tadinya sehat bisa jadi sakit. Apalagi kalau saat ini lagi galau, salah satu idola penyanyi kita yang kita fans banget ya, Glenn Fredly, siapa yang tidak kenal begitu, galau. Dan mendadak saya malam juga akhirnya ikutan juga, kembali membuka lagu-lagunya, menyanyikan lagu-lagunya, jadi galau juga begitu. Ketika menyambut Paskah ini, ketika salah satu idola kita juga Tuhan panggil dan kegalauan ini juga terus meliputi, gak pernah habis-habisnya kabar duka cita kita dengarkan dalam minggu-minggu ya pada saat ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, garis besar dalam Injil Injil Markus pasal 16 ini pun menyatakan bagaimana kegalauan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama pun, setelah pagi lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Apa yang terjadi? Yang pertama, para perempuan ini mengalami kegalauan karena terluka. Kenapa terluka? Pagi-pagi benar mereka datang untuk pergi membeli rempah-rempah. Kemana sebelumnya mereka? Kemana ketika mereka Yesus mengalami kematian? Kok mereka tidak datang ke kubur? Kegalauan pun meliputi para perempuan yang menjadi saksi kematian. Kegalauan pun mengalami para perempuan yang terluka. Mereka membawa rempah yang berarti mereka masih sangat terluka, sama seperti kita. Ketika salah satu keluarga kita, orang yang kita kasih menjalani atau mengalami kematian, tentunya kita pengennya tiap hari pergi ke kuburan. Membawa apa? Membawa rempah-rempah, membawa bunga-bunga, wangian, supaya apa? Bisa mengobati rasa rindu kita, rasa sedih kita yang mendalam. Dan harapan para perempuan ini adalah tentunya mereka ingin mengulang kembali masa lalu, masa yang mereka ketika bersama-sama, namanya kematian. Kematian itu ketika kita menangis, yang pertama menangisi diri sendiri, karena saat itu kita sepi. Tetapi yang kedua juga kematian mengingatkan kepada kita bahwa ada begitu banyak kenangan yang tidak bisa kita lupakan tentang orang tersebut.
Nah, yang kedua, kegalauan yang terjadi adalah tentang kelemahan mereka. Pada ayat yang ketiga, ketika mereka dalam perjalanan menuju ke kubur, mereka berkata seorang kepada yang lain pada ayat yang ketiga. Mereka mengatakan siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Galau yang kedua adalah karena mereka mengalami kelemahan. Lemah, siapa yang akan membuka kubur itu? Kita yang lemah ini tentunya tidak akan sanggup. Kalau kubur kita saat ini mungkin beda dengan kubur masa Yesus, ya, sebuah batu yang harus menutup goa itu, tapi kubur kita kan hanya ditutup begitu dan kita tidak akan pernah lagi melihat jenazah orang yang kita kasih itu yang sudah meninggal. Tetapi mereka pada saat itu mereka harus membuka pintu kubur ini dan mereka katakan kita ini mau buka pintu kubur saja tidak sanggup, gitu ya. Ini terlalu besar untuk kita buka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita ada begitu banyak perkara yang indah yang tidak kita lakukan, yang tidak pernah kita syukuri. Kenapa? Karena kita hanya fokus kepada kelemahan kita. Sebuah pintu batu itu kalau kita lihat mungkin ukurannya mungkin tidak seberapa, karena mereka berpikir bahwa kami ini perempuan tidak mungkin bisa menggulingkan pintu batu itu. Saudara-saudara, coba kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita yang membuat seringkali kita mengalami kegagalan karena kita hanya fokus kepada kelemahan kita. Yang membuat kita gagal untuk berjumpa dengan Tuhan, mengimani Tuhan yang hidup itu adalah kita gagal percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan bilang, walaupun imanmu sebesar biji sesawi, engkau akan sanggup memerintahkan gunung ini untuk beranjak dari tempatnya. Artinya apa? Ketika dalam ayat ini disampaikan, para perempuan-perempuan ini mengalami kegalauan karena nanti siapa yang akan menggulingkan pintu dari kubur itu? Pintu dari goa kubur itu, siapa yang akan membuka kubur itu? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka masalah yang kita akan hadapi harusnya ya mudah atau bisa dapat disingkirkan. Ini bukan persoalan mudah, karena mudah ini kan tergantung dari iman kita. Semakin kita berat mengimani, maka ya akan semakin berat pergumulan itu untuk kita hadapi dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong. Seperti situasi saat ini, situasi yang sepi bagi para pekerja yang mencari nafkah, yang hitungannya pendapatannya harian. Tentunya apakah kita masih bisa percaya kepada Tuhan? Sanggupkah kita menggulingkan pintu kubur yang berat itu? Sanggupkah kita bisa mengatasi kehidupan ekonomi saat ini? Sedangkan setiap orang atau keluarga kita di rumah masih membutuhkan makanan dan minuman. Pendapatan pun tidak jelas. Sanggupkah kita masih bisa mengatakan percaya kepada Tuhan? Kegalauan karena lemah dan kelemahan itu seringkali menjadi titik fokus kita. Dan tidak melihat bahwa di dalam kelemahan kita ada kuasa yang lebih besar, yakni kuasa Tuhan. Kegalauan yang ketiga adalah ketika mereka masuk ke dalam kubur itu, apa yang terjadi di ayat yang kelima? Galau karena yang dicari tidak ditemukan. Kemana? Yesus yang dibaringkan, Yesus yang dikuburkan di dalam goa tersebut. Dan apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam kubur yang mereka lihat ada seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Ya, mereka pun sangat terkejut. Bapak, Ibu, dan Saudara, kegalauan ini tentunya akan menambah sebuah pikiran-pikiran yang negatif. Jangan-jangan Yesus telah diculik atau Yesus telah dicuri mayatnya. Atau jangan-jangan Yesus telah mengalami rekayasa, bukan dia lagi yang terbaring di kubur tersebut. Saudara-saudara, ada banyak catatan-catatan atau pendapat-pendapat tentang kubur Yesus yang kosong ini. Bahkan yang dijumpai ada seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Apa yang terjadi? Di atas kubur itu yang terbaring, ya, justru yang mereka temukan adalah seorang, ya, kita sebut malaikat, seorang muda yang berpakaian putih. Seorang yang mengatakan di ayat yang ke-6, jangan takut. Coba kita bayangkan, dalam situasi yang kacau, pikiran kita yang kacau, terus kita datang ke tempat itu, kemudian orang tersebut mengatakan jangan takut. Artinya apa? Orang yang berhadapan dengan kita ini tahu apa yang sementara kita pikirkan.
Mereka tahu atau orang muda itu tahu bahwa apa yang dipikirkan oleh ketiga perempuan ini. Jangan takut, menunjukkan mereka disuruh tenang. Mereka disuruh tenang sejenak agar mereka tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia menyampaikan di ayat yang ke-6, orang muda itu katakan, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Bayangkan ini lengkap loh. Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu. Artinya orang yang sementara duduk ini adalah orang yang begitu mengenal orang yang sedang dicari oleh para perempuan ini. Yesus dari Nazaret, Yesus yang disalibkan itu. Kemudian dikatakan ayat selanjutnya, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saya tanya, kira-kira kalau kita disampaikan demikian, orang yang kita kenal kemudian disampaikan bahwa, lihat, dia sudah bangkit. Kira-kira lebih tambah galau nggak kita? Ya, bisa lebih tambah kacau lagi nggak pikiran kita ketika lihat kalian yang membaringkan dia di tempat ini, dia sudah bangkit. Apa yang kira-kira kita pikirkan tentang kalimat ini? Apa yang kita pikirkan ketika yang pertama orang yang kita cari itu hilang? Jenazahnya sudah tidak ada. Tetapi ada seorang muda yang berjubah putih mengatakan dia sudah bangkit. Akan berlonjak kegirangan? Atau jangan-jangan kita lari ngibrit? Karena waduh bahaya nih, timbul lagi masalah yang baru. Karena situasi mereka pada saat itu saja sudah membuat mereka dalam suasana yang mencekam. Takut-takut, jangan-jangan begitu kan. Ini kan pikiran-pikiran kita yang selalu ada dalam pikiran kita yang negatif. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Apa yang terjadi? Akhirnya sepertinya kita sedang bermain-main dengan pikiran-pikiran yang negatif yang sebenarnya tidak akan menuju kepada hal itu. Dan itu yang disampaikan oleh malaikat atau seorang muda yang berjubah putih menyampaikan bahwa dia telah bangkit. Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, jelas ya, Yesusnya marganya gak ada, tapi jelas dia berasal dari kota Nazaret yang disalibkan dan dia telah bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, para perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang meyakini, ya, percaya apa yang terjadi kepada Yesus, melihat dan menyaksikan kematian Yesus. Dan ini bisa tentunya menimbulkan perasaan kecewa, perasaan sedih, marah, dan kita lupa, ya, bahwa kehidupan kita pun, ya, semuanya punya rencana di dalam Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Yesus ini kan adalah bagian-bagian yang sudah disampaikan sebelumnya dalam perjalanan-perjalanan pengajaran Yesus kepada para murid dengan orang banyak. Semua yang disampaikan Yesus ini hari ini dalam pembacaan ini akan dikabulkan atau diwujud nyatakan. Semua yang dinubuatkan, semua kita melihat bahwa semua itu digenapi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, rencana Tuhan terjadi atas apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan rencana Tuhan ini menyampaikan kepada kita bahwa kadangkala, ini yang kita juga perlu introspeksi diri. Kadangkala kita mengatakan begini, rencana kita itu sering berbeda dengan rencana Tuhan. Maka tentu yang kita dapatkan adalah apa yang direncanakan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 katakan apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, mungkin kita harus cari bahwa intinya di ayat yang ke-6, ayat 5 dan ayat yang ke-6 ini adalah percayalah bahwa yang berkuasa atas kehidupan kita ini adalah Tuhan. Bahwa Tuhan sedang menuntun kita kepada jalan yang mendatangkan damai sejahtera. Walaupun kegalauan itu kita alami. Yang keempat, apa yang terjadi tadi sudah dikatakan, mereka mengalami galau karena takut. Ya, mereka mengalami rasa ketidakpercayaan bahwa yang mereka hadapi ini adalah benar. Yesus telah bangkit. Dan ketakutan ini kan bisa dialami oleh siapa saja.
Ya, presiden pun pasti sedang mengalami rasa takut pada saat ini dalam situasi semakin tingkat penderita COVID-19 ini semakin sudah angka 2.000 lebih di Indonesia ini. Dan bagaimana kita tidak menjadi takut, akhirnya semua perasaan was-was itu semakin tinggi di antara kita begitu. Dan siapa yang tidak takut ketika dalam situasi semua mengalami lockdown di mana-mana? Apakah kita besok masih bisa makan? Apakah besok kita masih bisa bayar cicilan? Apakah besok masih Tuhan pelihara kita sedangkan anak-anak kita semua dalam masa pendidikan mereka harus terlockdown di rumah istilahnya, ya. Semua kita harus terbatasi dengan situasi pada saat ini. Dan ketika ayat ini disampaikan, jangan takut. Mau memberikan ketenangan kepada kita bahwa jangan takut karena Tuhan yang kita imani bukan saja Tuhan yang sementara tergantung di atas kayu salib, tapi Tuhan yang telah bangkit. Yang kelima, galau itu menjadi sirna. Karena ketika disampaikan dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Apa yang terjadi? Galau dari para perempuan itu sirna mengingat bahwa Yesus pernah mengatakan dia akan bangkit. Dan jangan terlalu sering kita galau. Karena kalau kita terlalu sering galau pun kita akhirnya menjadi lupa setiap ayat-ayat firman, renungan-renungan yang kita baca dan kita dengarkan. Karena apa? Karena kekhawatirannya, kegalauannya itu lebih tinggi daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu yang keenam, si galau itu selalu menjadi penghalang. Penghalangnya seperti apa? Penghalangnya kalau kita lihat ya di ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, ini sering ya kita alami. Perempuan yang tidak galau ya, ketika mereka habis mendengar kabar itu, apa yang terjadi? Mereka justru ya menjadi takut. Harusnya perubahannya terjadi. Mereka berani keluar dan menyampaikan. Tapi ayat ini justru ditutup, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi sebuah perenungan juga bagi kita. Jangan-jangan kita seperti ini. Ya, setelah dengar firman Tuhan, kita saksikan bagaimana mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, justru tidak membuat kita semakin percaya. Tapi apa? Kita lari, terbirit-birit bahkan. Kita tidak berani menjadi sebagai seorang yang pribadi yang harus berani menyampaikan kebenaran, berani menyampaikan tentang kekristenan itu bagaimana. Berapa banyak dari kita ketika dalam situasi seperti ini, ada yang berani gak teriak di luar dan menunjukkan bahwa saya adalah orang Kristen. Bahkan ya mungkin beberapa waktu lalu ketika ibadah ini akan kita tiadakan, semua mulai berdebat apa yang terjadi. Kalau orang beriman kita harus datang ke gereja. Ya, ternyata itu pun dialami oleh para perempuan ini. Mereka berjumpa dan mengatakan menerima ya berita itu, jangan takut, tapi mereka masih takut. Ya, ketika kita diperhadapkan antara iman dengan akal, kadang-kala sulit ya kita menerima. Tapi beriman itu kan bukan berarti kita harus dalam keimanannya sepertinya rasanya kita harus terus beriman tanpa kita memeriksa apakah situasi itu perlu untuk kita datangi, perlu kita masuki. Ya, sama dengan melihat situasi seperti ini ketika pemerintah mengatakan ibadah itu tidak ada. Ya, artinya tidak dilaksanakan dalam gedung gereja tapi ibadah dilaksanakan dari rumah. Banyak orang yang menentang, tapi apa yang terjadi? Ya, kematian banyak juga kita rasakan. Artinya Tuhan juga memakai ya para pemerintah kita untuk memberikan keselamatan bagi kita. Dan lewat firman pada hari ini, kegalauan yang menjadi penghalau bagi para perempuan untuk percaya itu justru nampak sekali. Tidak membuat mereka menjadi berani tetapi malah mereka terus menjadi takut. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau yang terakhir yang mau diingatkan untuk kita harusnya berita Paskah ini, berita kebangkitan Yesus Kristus tidak membuat kita galau. Dan kita harus mengatakan kepada sama kita, galau itu no way. Walaupun ada tantangan, kita harus percaya. Pada saat ini, kabar Paskah kebangkitan Yesus
harus membuat kita yang sementara galau, kita bangun, bangkit, dan mari kita terus beriman. Kalau hari ini Tuhan masih pelihara kita, kalau biasanya kita ambil contoh makan, mungkin kita biasa makan ayam 1 ekor. Dalam pemeliharaan Tuhan dalam keadaan ekonomi yang sulit saat ini, mungkin kita sudah mengurangi, tidak lagi 1 ekor makan kita, tetapi sekarang setengah ekor, begitu ya, setengah ekor. Tapi kita percaya bahwa kita masih sehat, Tuhan pelihara kita. Itu yang dimaksud dengan dalam keadaan sulit pun Tuhan pelihara kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, merenungkan firman Tuhan pada hari ini, ya, kalau tema yang diberikan untuk kita adalah Allah memberi hidup, tidak mungkin Allah memberi kita kematian. Allah memberi kita hidup, bukan kematian yang seperti manusia. Manusia itu kan pada akhirnya semua akan mati, betul. Tetapi yang dimaksud dengan mati bagi Kristus itu adalah kematian di dalam kehidupan iman percaya kita. Tapi berita Paskah ini harusnya membuat iman kita terus hidup di dalam Tuhan. Terus tetap setia, terus menceritakan kebaikan, terus berkarya walaupun dalam situasi sulit ekonomi seperti ini, samalah seperti jemaat kita saat ini ya, dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana caranya supaya kita tetap melaksanakan ibadah. Dan biarlah segala tantangan demi tantangan yang masih kita jumpai, jangan lagi membuat kita menjadi galau, tetapi hendaklah di dalam ya keimanan kita terus berpegang bahwa Tuhan pasti pelihara kita. Hari ini masih ada, kita syukuri. Hari ini kita masih dalam keadaan sehat, kita syukuri. Hari ini masih lihat matahari bersinar, kita syukuri. Karena itu adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat, hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan berarti kalau di tangan Tuhan, itu adalah kepastian yang menenteramkan. Jadi apapun tantangannya pada saat ini, janganlah lagi galau, tapi terus bersyukur selalu. Bersyukur akan membuat kita selalu berbahagia, bukan sebaliknya. Ingat firman-Nya, mari kita buka dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Sudah? 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadikanlah ayat ini sebagai landasan dalam kehidupan kita, dan percayalah bahwa berita Paskah adalah berita yang membawa kehidupan bagi kita semua. Tuhan Yesus telah bangkit. Terpujilah nama Tuhan. Selamat merayakan Paskah. Amin. Kita bersaat teduh. Amin. Mari kita mengangkat pujian dalam Kidung Jemaat 341 bait yang pertama. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah tuaian pun besar. Mari umat Tuhan kita bersama berdiri. Bersama dengan setiap orang percaya di segala waktu dan tempat,
Hendaklah masing-masing orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersukacita di dalam-Mu ya Tuhan, bahwa hari ini kami boleh merayakan kabar sukacita bahwa Tuhan kami telah bangkit. Maut tidak dapat membelenggunya, maut dikalahkan. Dan hari ini bersama-sama kami boleh mengucapkan terima kasih. Hari ini hari yang berbeda. Hari di mana kami merayakan Paskah bersama keluarga kami masing-masing di rumah. Namun kesukacitaan itu tidak dapat terbendung dan tidak dapat disembunyikan. Bahwa walaupun dari rumah kami masing-masing kami beribadah, tetapi kasih, sukacita, damai, sejahtera itu senantiasa melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan, sebagai jemaat GPIB Philadelphia Semarang yang boleh terus mengalami cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kami selalu berdoa agar Paskah mengingatkan kepada kami tidak hidup dalam kegalauan. Kami terus percaya dan menghidupi iman kami bahwa Tuhan beserta dengan kami. Kami mendoakan dalam minggu ini keluarga Bapak Isna Fumira Haryanto, keluarga Bapak Madya Wiratobing, keluarga Martin Fritz Wulur, keluarga Bapak Raymond Purbokusumo, keluarga Bapak Jerry Frank Pellegrino, keluarga Ibu Erna Irene Sigarlaki, keluarga Bapak Reinhard Switela, dan keluarga Bapak Albert Kenang. Kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam hidup pekerjaan rumah tangga mereka. Memberkati pergumulan sukacita yang mereka alami. Memberkati apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Sehingga mereka percaya kalau hari ini diberikan Tuhan kepada mereka. Hari ini adalah hari yang penuh berkat, hari yang penuh dengan limpah sukacita. Karena ada banyak orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mereka ingin mendapatkan kesehatan. Dan kami jauh bersyukur bahwa di dalam kehidupan kami hari ini yang Tuhan beri, semuanya karena Tuhan terus memelihara kami. Kami mendoakan akan mereka yang masih bergumul dengan proses kesembuhan. Bagi Bapak Agustino Salamoni, bagi Bapak Pikauli, bahkan bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati dan menjamah mereka. Mendoakan setiap orang yang juga saat ini terpapar oleh karena virus corona. Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil ketika segala upaya dilakukan oleh para medis. Tuhan memberkati dan dengan iman mereka disembuhkan. Dengan pertolongan Tuhan, para dokter perawat rumah sakit yang dijadikan sebagai media untuk Tuhan menyatakan kasih-Mu, Tuhan memakai mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa apa yang sedang terjadi pandemi
COVID-19 ini akan segera berlalu dari kehidupan kami, bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Kami mendoakan ya Bapa dalam pengharapan kami, khususnya bagi setiap umat yang saat ini menjalani dan mengalami sukacita pertambahan usia. Anak Flower Putri Sia Delis Sumampau, Ibu Fraska Anggian Yovita, Ibu Dwi Rini Winastuti, Ibu Butet Rosianan Borulingga. Dengan setiap nama-nama yang kami doakan di mimbar ini, mereka yang saat ini ada di rumah pun, mereka percaya bahwa doa yang kami naikkan bersama membuat mereka mengalami sukacita dan mensyukuri akan berkat pertambahan usia ini. Dengan memakai waktu yang saat ini mereka lakukan di rumah masing-masing, semua mereka jalani dengan penuh ungkapan syukur dan Tuhan memelihara hidup mereka. Kami mendoakan harapan-harapan kami sebagai gereja dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan di rumah-rumah. Bahkan pada saat ini pun bersama dengan panitia Hari Raya Gerejawi boleh melaksanakan akti Paskah. Kiranya apa yang dilakukan ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin tidak seberapa yang kami lakukan sebagai jemaat, tetapi ini adalah tanda syukur hati kami bahwa di tengah-tengah kehidupan kami, negeri kami saat ini, kami pun masih boleh diberikan kesempatan untuk berbagi sukacita Paskah. Kiranya semua ini akan menjadi berkat dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa, bersama dengan seluruh pelayanan kami, persekutuan, bahkan kesaksian kami. Kiranya jemaat ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh keluarga, berkati seluruh presbiter, berkati seluruh pengurus-pengurus unit misioner, dan memberkati kehidupan seluruh gereja-gereja yang melakukan pelayanan dan kesaksian. Berkati pemerintahan kami pada saat ini, sehingga mereka pun dapat menangani dengan hikmat daripada Tuhan segala kebutuhan rakyat yang saat ini sementara mengalami ketakutan karena situasi pandemi COVID ini belum berakhir. Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu bagi kami. Kiranya dengan berita Paskah ini, kami semua boleh terus membangkitkan semangat dalam diri kami. Dan kami terus percaya bahwa hari ini yang telah Tuhan buat untuk kami akan membuat kami percaya pun bahwa hari esok Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kami. Biarlah perenungan kami ketika menghadapi situasi darurat pandemi COVID ini mengingatkan kepada kami untuk menjadikan keluarga kami membangun mezbah di setiap rumah tangga, ikut mendoakan setiap pandemi atau situasi darurat ini, dan kekuatan doa ini akan membuat apa yang kami alami ini segera berakhir. Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu, dan biarlah seru doa kami pada siang hari ini kami naikkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa yang kudus dan kekal, ampunilah salah dan dosa kami, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai
Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Mazmur 30 ayat 2-6 yang menyatakan, Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Menyanyikan dari kitab Bakti nomor 86 ayat yang pertama. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itulah Tuhan, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami akan membacakan intisari Warta Jemaat pada hari ini, Minggu 12 April 2020. Mohon perhatian Bapak, Ibu, Saudara. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Semarang dengan penuh sukacita menyambut kehadiran saudara-saudara jemaat di dalam ibadah hari ini. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata di dalam persekutuan dan membawa berkat untuk kita semua. Bagi saudara-saudara yang ingin mendaftar menjadi anggota baru dan meminta pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis jemaat setelah ibadah ini atau langsung ke kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja, yaitu hari Selasa sampai dengan hari Minggu, pukul 8 pagi hingga 4 sore.
Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Megiawati M. Makadada Gantare STH, Penatua dan Diaken, organis, song leader, kantoria, dan multimedia yang bertugas, serta semua pihak yang telah melayani ibadah Paskah 12 April 2020 pukul 9 pagi. Informasi terkait proses ibadah GPIB Philadelphia Semarang. Berdasarkan himbauan dari Majelis Sinode nomor 9498 garing Romawi 3 strip 20 garing MS titik Romawi 20 perihal penjelasan dan kebijakan Majelis Sinode GPIB, bersama ini disampaikan kepada seluruh anggota Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Semarang beberapa kebijakan sebagai berikut. 1. Persiapan ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat ditiadakan hingga 29 Mei 2020. Ibadah keluarga pada setiap hari Rabu pukul 19 WIB dilaksanakan di rumah masing-masing dengan tata ibadah yang disediakan dan membaca renungan dari Sabda Bina Umat. 3. Ibadah Minggu, Pelkat PA dan PT di gereja ditiadakan hingga 29 Mei 2020. 4. Ibadah Minggu dilaksanakan secara online. Setiap keluarga melaksanakan ibadah di rumah masing-masing setiap minggu jam 9 pagi. 5. Peneguhan CD baru ditunda hingga bulan Juni 2020. 6. Ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan secara online. Setiap keluarga diharapkan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. 7. Ibadah Minggu Paskah dan perayaan Paskah tahun ini dilaksanakan secara online. 8. Persembahan. Sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah, maka kami menghimbau agar pemberian persembahan syukur dan perpuluhan yang terdapat dalam rumpun jawaban jemaat tetap diadakan di masing-masing keluarga dan diteruskan kepada koordinator sektor masing-masing atau dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja atau dapat ditransfer ke rekening BRI Gereja dengan nomor rekening 11-01-00-1030-53-1. Demikian beberapa penjelasan dan pertimbangan teknis untuk kita bersama sebagai warga GPIB menghadapi situasi darurat pandemi COVID-19 ini, agar dapat segera ditangani dan berlalu. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, ingatlah sabdanya, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7b. Perpanjangan SK PHMJ 2017-2020 berdasarkan surat Majelis Sinode nomor 4605 garing Romawi 3 strip 20 garing MS titik Romawi 20 garing KPTS titik. Berdasarkan perpanjangan SK PHMJ periode 2017-2020 di seluruh jemaat GPIB, terhitung mulai tanggal 1 April 2020, memperpanjang masa tugas, wewenang, dan tanggung jawab PHMJ masa bakti 2017-2020 sampai dengan 3 bulan ke depan, yaitu sampai tanggal 30 Juni 2020. Paskah. Dalam perayaan Paskah, PHRG GPIB Philadelphia Semarang akan mengadakan aksi sosial berupa pemberian sembako kepada warga yang membutuhkan. Demikian pembacaan intisari Warta Jemaat.
Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah jemaat Tuhan kita berdiri. Dengarkanlah apa yang menjadi amanat pengutusan. Kata Yesus kepada kita ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 340. Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengucapkan